Selamat pagi ibu-ibu, selamat datang dalam video kedua saat ini. Kita akan mengikuti materi mengenai modul 5 sesi 13 langkah 3, yaitu kesejahteraan sosial dengan judul disabilitas dan lansia. Materi yang saya ambil saat ini yaitu memahami lansia. Ibu-ibu, kondisi lansia secara umum dibagi 3, yaitu pertama, kondisi fisik, kondisi psikososial, dan kondisi spiritual. Kita lihat penjelasan dalam flipchart 3A mengenai kondisi dan permasalahan lanjut usia, yaitu kondisi fisik atau biologis. Lansia mengalami perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya pertama, suhu tubuh menyebabkan kulit kering dan keriput. Kedua, gangguan gerakan atau akibat radang sendi, tulang rapuh. Ketiga, gangguan panca indera atau penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap. Keempat, gangguan saluran kencing atau kencing tidak terkontrol. Kelima, gigi mulai goyah atau tanggal, serta sulit mengunyah mempengaruhi pencernaan. Dan yang keenam, muncul penyakit seperti Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Kondisi yang kedua yaitu dalam flipchart 3B, psikososial, yaitu dalam diri dan hubungannya dengan orang lain. Ada 2 perubahan, yaitu perubahan emosi dan perubahan sikap serta perilaku. Pertama, perubahan emosi, yaitu pertama muncul depresi, cemas, dan ketakutan yang disebabkan oleh perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh, kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang, dan menjadi agresif atau marah-marah, menyerang, menendang pintu, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan sikap dan perilaku. Misalnya, pertama cenderung diam di rumah, gerakan lamban, susah pergi jauh. Kedua, murung, melamun, dan memerlukan teman bicara. Ketiga, berorientasi pada masa lampau. Keempat, hubungan dengan tetangganya kurang baik. Flipchart 3C mengenai kondisi dan permasalahan lanjut usia, spiritual, dan rohani. Pertama, jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikiran negatif, dan lain-lain. Kedua, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua karena harus memakai alat bantu. Ketiga, kurang mau berbagi dengan orang lain. Keempat, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Setelah itu, kita akan bahas bagaimana mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada kondisi tersebut. Pertama, apa yang harus dilakukan agar lansia sehat dan bahagia? Yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan kepada lansia? Dan yang ketiga, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Kita lihat dalam flipchart 4, prinsip melayani lansia. Pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Kedua, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah dan tersinggung. Ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Keempat, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Kelima, kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Keenam, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Flipchart 5, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Yang kedua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Lansia juga mengalami kekerasan yang biasa dilakukan oleh orang lain, orang di sekitarnya. Contoh anak, menantu, tetangga, atau orang asing. Ibu peserta KPM yang saya hormati,
Tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia, baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Kita lihat dalam flipchart 7, penelantaran lansia. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contoh, yang pertama, membiarkan lansia tidak makan. Yang kedua, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa puskesmas atau dokter. Membiarkan lansia kesepian. Keempat, membiarkan lansia pergi sendirian, sementara kondisinya sudah pikun. Kelima, membiarkan lansia bekerja berat atau bekerja keras. Keenam, mengusir lansia dari rumah. Ketujuh, tidak memberikan kesempatan beribadah. Kedelapan, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, tidak mempedulikan lansia. Demikian pembahasan modul kesejahteraan sosial lansia kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Lihat dalam flipchart 6, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Contoh, mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan dan minum. Kedua, kekerasan verbal atau kata-kata yaitu tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Contohnya, menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata. Ketiga, emosi, tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya, membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, atau penelantaran. Yang terakhir, finansial, penyalahgunaan harta atau milik lansia. Contohnya, memanfaatkan uang lansia, menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasan menggunakan uang. 3. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Keempat, melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. 5. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang mau dia makan, apa yang dia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Penanganan dilakukan dengan memahami tipe lansia secara fisik dan psikis. Tipe-tipe lansia yaitu pertama, tipe bijaksana, tipe mandiri, tipe tidak puas, tipe pasrah dan bingung.